Tuhan yang Maha Kuasa, pagi ini kami hendak mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sebelum kami membacakannya, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu atas kami semua, supaya kami dapat memahami dan melakukan kehendak firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup itu, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita buka kitab kita sesuai dengan penanggalan Pembina Gereja Kalimantan Evangelis. Mari kita buka dalam Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pada pasalnya yang kedua. Kisah Rasul pasal 2. Kita akan baca ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pada pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kalau sudah dapat, kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membaca ayat 1, sidang jemaat akan membalas ayatnya yang kedua, kita berbalas-balasan sampai dengan ayat 13. Kalau sudah dapat, kita bisa memulainya dengan judul pembacaan Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka berada. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka berdoa mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, dia orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika bunyi itu bergerulah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar maksud mereka itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Libya dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya terdiam-diam dan sangat memahami sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian jawab bacaan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan di sepanjang kehidupan ini. Shalom. Ini kurang kuat. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Kejadian pada pasalnya yang ke-11 ayat 1 dan seterusnya itu, dia berbicara tentang bagaimana Tuhan mengacaukan manusia. Tuhan punya cara untuk mengacaukan manusia dalam rencananya itu dengan cara yang paling sederhana sekali. Apa caranya? Tuhan mengacaukan rencana dan rancangan manusia adalah dengan mengacaukan bahasa manusia. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau di rumah satu pakai bahasa lain, satu pakai bahasa lain, kira-kira nyambung tidak? Nggak nyambung ya. Coba kita bayangkan saja, di dalam mengarungi setiap kehidupan kita, kita hidup serumah tapi bahasanya berbeda. Ada baiknya juga sih, supaya kalau misalnya pada saat kita godi hantam pakai bahasa kita, kan orang nggak ngerti juga. Tapi itu bukan tujuannya. Saudara, hari ini kita bicara tentang pentingnya bahasa dan berbahasa. Ketika hari Pentakosta itu, ada tiupan angin kencang. Ada juga yang turun seperti bentuk lidah-lidah api. Dan sesudah itu terjadi,
orang-orang yang ada di sekitar situ, mereka bisa berbahasa. Mereka menggunakan bahasa yang bukan bahasa mereka. Aneh kan? Pertanyaannya adalah, kenapa sampai orang yang bukan punya bahasanya, dia fase sekali dalam berbahasa? Jawabannya sederhana. Karena pekerjaan Roh Kudus. Hari Pentakosta ini merupakan salah satu bentuk daripada perwujudan daripada janji Yesus. Tak kala dia naik ke surga, mendahulunya dia mengatakan, aku akan pergi, tetapi aku akan mengirimkan penghibur itu bersama-sama denganmu. Janji Yesus kepada para murid. Dan itulah diwujudkan di dalam bagaimana pencurahan Roh Kudus itu. Berarti yang Tuhan berjanji itu pasti ditepati. Dia bukan seperti kita manusia, kadang-kadang kita berjanji pun terkadang kita tidak menepatinya. Betul ya? Pak Anton senyum-senyum bukan? Jangan-jangan pernah ini. Yesus berjanji dan dia menepati janji itu di dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus. Penting sekali saudara, kita itu harus dipimpin dalam kehidupan kita dengan Roh Kudus. Kenapa saudara? Kisah tentang Raja Daud. Dikala dia melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar dugaannya, ketika dia menyadari akan perbuatannya, dia berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari dosaku, dan tahirkanlah aku. Akhir daripada doanya, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kenapa saudara? Jikalau Tuhan mengambil roh dari kita, pertama kita mati. Karena saudara dan saya akan hidup di dalam roh. Makanya itu Daud mengatakan, sesudah dia minta pengampunan dari Tuhan, dia mohon satu dari Tuhan. Jangan sekali-kali Tuhan mengambil rohmu itu dari diriku. Jangan sekali-kali Tuhan mencabut rohnya dari dirinya. Sebab dia sadari, jikalau dia hidup, sekalipun dia hidup tanpa roh Tuhan, maka kehidupannya pasti mengalami kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Coba kita bayangkan, kalau hidup kita dituntun oleh roh Tuhan, hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, maka saudara dan saya akan senantiasa menjalani hidup ini dengan senantiasa berkata, berbahasa dengan baik. Pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta diawali dengan bagaimana orang bisa berkata-kata di dalam bahasa yang bukan punya mereka. Kalau kita ambil nilai begini, kalau roh Tuhan ada pada kita, maka saudara dan saya bisa berbahasa, bisa berbicara, bahasa dalam kaitan dengan komunikasi setiap hari. Paling tidak kita mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang yang mengeluarkan perkataannya sebelum dia berkata, dia pikir dulu. Ini terkadang kan kita sudah berkata dulu baru kita pikir. Berpikir baru berkata. Tetapi kalau orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah dia berpikir dulu baru berkata. Supaya apa? Supaya apa yang disampaikan, apa yang dibahasakan itu menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Nah, setelah saudara mendengarkan hal yang demikian, maka kita pulang dari sini. Kita memperbiasakan kebiasaan kita yang baik. Setiap mengawali kehidupan kita di hari yang baru, mintalah tuntunan Roh Kudus atas hidup ini. Supaya apa? Supaya ketika kita berkata, supaya kalau ketika kita berbuat, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Sebab apa? Sebab kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus itu. Amin. Kita berdoa syafaat. Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Yesus, pagi ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, senantiasa menjadi rima dalam hidup kami. Pimpin kami dengan kuasa-Mu, berilah Roh Kudus-Mu kepada kami semua. Peristiwa pencurahan Roh Kudus, biarlah itu menjadi bagian kehidupan kami, supaya kami sebagai keluarga Kristen, kami dituntun, kami dipimpin oleh kuasa Roh-Mu yang kudus itu, supaya di dalam berkata, dalam bertindak,
senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan, terpujilah firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan. Pimpinlah kami memasuki kehidupan kami yang baru pada hari besok dan seterusnya. Biarlah Tuhan sediakanlah hari-hari hidup yang hendak kami jalani. Biarlah apa yang hendak kami kerjakan, semuanya itu di dalam tuntunan kasih setia Tuhan. Sediakanlah berkat-Mu kepada kami Bapa, supaya di dalam berkat-Mu senantiasa mencukupkan akan hari-hari hidup kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, pagi ini kami bersyukur dan berterima kasih jikalau ada di antara kami yang berhari ulang tahun maupun berhari ulang tahun pernikahan. Sekiranya setiap kami yang berhari ulang tahun, Tuhan memberikan panjang umur. Sekiranya kami yang berhari ulang tahun pernikahan, diberikanlah kebahagiaan dan sukacita di dalam setiap keluarga-keluarga kami. Jikalau ada yang di antara kami yang sakit, kami mohon senantiasa Tuhan sembuhkanlah kami di dalam kesakitan kami. Pulihkanlah kami, berkatilah kami dalam setiap hari hidup yang kami jalani. Bapa di sorga, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, di pagi hari ini kami mempertaruhkan kehidupan kami memasuki hidup kami yang baru pada hari besok dan seterusnya. Kami tidak tahu sesungguhnya apa yang nantinya kami alami. Oleh sebab itu kami mau mempercayakan hidup dan kehidupan ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Pimpin kami dengan kuasa-Mu, pimpinlah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya biarlah kami mengarungi hari-hari hidup kami senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu. Berkati gereja-Mu, gereja Kalimantan Evangelis yang ada di Desa Kumpung, dalam tugas dan pelayanan. Berkati kami sebagai penatua diakon yang melayani-Mu, guru sekolah minggu. Biarlah kami senantiasa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk melaksanakan tugas-tugas dan panggilan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa pada tanggal 30 nanti, kami akan ada di dalam pelayanan khusus, peneguhan dan pemberkatan nikah. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan siapkan kami yang hendak melayani-Mu, siapkan setiap kami yang hendak dinikahkan. Berikan kesehatan kepada kami, tuntun kami senantiasa, supaya pada waktu dan saatnya kami dapat melakukan tugas dan pelayanan ini, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, di dalam nama Yesus yang adalah penyelamat kehidupan kami, yang telah mengajari kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lampau kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.